Korupsi sering terjadi di lingkungan pejabat karena berbagai faktor yang kompleks, melibatkan aspek individu, sistem, budaya, dan sosial. Berikut adalah beberapa alasan mengapa sebagian pejabat terjerumus atau bahkan senang dengan praktik korupsi. Keserakahan dan moral yang lemah. Sebagian individu memiliki ambisi besar untuk memperkaya diri tanpa memperhatikan dampak buruknya. Moralitas dan integritas yang rendah membuat mereka lebih mudah tergoda untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Sistem pengawasan yang lemah membuka peluang untuk korupsi. Jika hukum tidak ditegakkan secara konsisten, atau pelaku korupsi mendapatkan hukuman ringan, mereka merasa aman melakukan pelanggaran. Budaya normalisasi korupsi. Dalam beberapa lingkungan, korupsi sudah dianggap sebagai hal biasa atau budaya kerja. Jika praktik seperti ini berlangsung lama, individu baru pun cenderung mengikuti kebiasaan tersebut untuk menyesuaikan diri. Kekuasaan yang tidak terkontrol. Pejabat yang memiliki kekuasaan besar tanpa mekanisme check and balance sering merasa kebal dan tidak takut terhadap konsekuensi. Kekuasaan yang absolut seringkali memunculkan korupsi. Iming-iming kekayaan cepat. Korupsi sering dianggap sebagai cara instan untuk mendapatkan kekayaan dalam jumlah besar, terutama ketika pejabat melihat peluang besar dengan risiko kecil. Tekanan dari lingkungan sosial. Beberapa pejabat merasa tertekan untuk hidup mewah demi menjaga gengsi atau memenuhi ekspektasi keluarga dan lingkungan mereka. Hal ini mendorong mereka mencari cara ilegal untuk mendapatkan kekayaan. Kurangnya transparansi. Dalam sistem yang tidak transparan, banyak peluang bagi pejabat untuk memanipulasi data atau mengambil keuntungan dari celah administratif. Keterlibatan jaringan koruptif. Korupsi sering dilakukan secara terorganisasi, melibatkan banyak pihak dari berbagai level. Ini menciptakan lingkungan yang saling melindungi di antara para pelaku korupsi. Solusi potensial untuk mengurangi korupsi. Untuk melawan korupsi, perlu langkah-langkah strategis, seperti pendidikan anti korupsi sejak dini, penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, membangun budaya integritas di masyarakat dan di kalangan pejabat. Memperkuat pengawasan internal di setiap institusi. Dengan kombinasi usaha bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga independen, korupsi dapat dikurangi secara signifikan. Budaya normalisasi korupsi. Dalam beberapa lingkungan, korupsi sudah dianggap sebagai hal biasa atau budaya kerja. Jika praktik seperti ini berlangsung lama, individu baru pun cenderung mengikuti kebiasaan tersebut untuk menyesuaikan diri. Kekuasaan yang tidak terkontrol. Pejabat yang memiliki kekuasaan besar tanpa mekanisme check and balance sering merasa kebal dan tidak takut terhadap konsekuensi. Kekuasaan yang absolut seringkali memunculkan korupsi. Iming-iming kekayaan cepat. Korupsi sering dianggap sebagai cara instan untuk mendapatkan kekayaan dalam jumlah besar, terutama ketika pejabat melihat peluang besar dengan risiko kecil.